Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman sampai dengan hari ini. Kemudian salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema yang saya angkat pada materi kali ini adalah dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Jadi kita beralih kepada poin yang pertama, dasar hukum dakwah. Jadi menurut Karim Zaidan mengatakan bahwa pada awalnya dakwah ini adalah tugas para rasul, yang dimana mereka itu ditugaskan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang berlaku. Ada pula rasul yang diutus dalam tempat dan waktu yang terbatas, dan begitu pula sebaliknya ada rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia dan tidak mempunyai batas seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasul di sini mereka itu semua adalah dai yang mempunyai misi yang suci untuk mengajak orang kepada jalan Tuhan yang benar. Ketika rasul ini wafat, maka akan digantikan lagi oleh rasul yang lain untuk menegakkan kalimat tauhid. Para pakar berselisih tentang pemahaman tentang dasar hukum dakwah. Ada yang mengatakan bahwa dasar hukum dakwah itu dihukumi sebagai personal atau fardu ain, yang dimana ketika seseorang melakukan dakwah maka mereka suatu nanti akan mendapatkan ganjarannya. Tetapi begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak melakukan dakwah, maka dia akan dihukumi berdosa. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa dakwah itu dihukumi sebagai kewajiban kolektif atau kata lain fardu kifayah. Jadi artinya di sini ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada sebuah komunitas tertentu yang berkompeten dalam masyarakat. Nah, ketika dalam hal ini ketika seseorang sudah melakukan sebuah dakwah, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak ada yang melakukan dakwah dalam komunitas ini, maka semuanya akan dihukumi berdosa. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dasar hukum dakwah itu dihukumi sebagai wajib individual atau fardu ain, sekaligus sebagai kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Jadi maksudnya di sini hukum asal dakwah itu adalah wajib ain, yang dimana seluruh muslim diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi dakwah. Jadi fungsi dakwah di sini tentunya kita sama-sama tahu bahwa fungsi dakwah itu adalah mengajak umat manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi dakwah. Jadi fungsi dakwah di sini itu adalah yang pertama itu mengesahkan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta alam semesta. Yang kedua itu adalah mengubah perilaku manusia. Jadi yang ketiga membangun peradaban manusia yang maju sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir itu fungsi dari dakwah itu adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi itulah materi yang saya paparkan pada video ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.